Kayak sesuai namanya, kita akan memasuki materi baru. Materi ini ada di buku paket kalian di bab 3. Kakak nggak tahu halamannya, kalian sembari merhatikan penjelasan dari kakak, kalian sambil juga buka bukunya, buku paket halaman di bab 3, yaitu bentuk aljabar. Materinya itu mengenai bentuk aljabar. Nah, apa sih yang akan dibahas di bab ini? Yang akan dibahas pada bab ini itu adalah yang pertama itu mengenai pertama kita akan mengenal bentuk aljabar dulu dari masalah kontekstual. Terus yang kedua menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku dan suku yang sejenis. Serta yang ketiga memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang keempat memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Serta yang kelima menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal. Nah, pada pertemuan pembuka di materi bab 3 ini, kita hanya akan membahas poin nomor 1 dan nomor 2, yaitu mengenai bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, sebelum memulai materi, kakak mau ngasih satu kalimat penyemangat dulu nih buat kalian. Kalian bisa baca di layar. Nah, tujuan kakak ngasih kalimat ini tuh karena banyak yang bilang kalau materi bentuk aljabar ini materi yang susah gitu, banyak yang kebingungan di materi ini. Nah, tujuan kakak ngasih tahu itu bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi untuk justru mau menyemangati kalian nih, mengklarifikasi kalau sebenarnya bentuk aljabar ini nggak sulit yang orang-orang kira gitu. Kalau kalian pahami betul-betul penjelasan dari kakak nanti, insya Allah kalian bisa paham kalau bentuk aljabar itu nggak sesusah yang orang lain kira. Dan banyak banget kegunaan materi ini di materi matematika ke depannya. Bahkan di pelajaran lain pun materi aljabar ini bisa berguna juga. Bahkan mungkin sebelumnya kalian telah mempelajari nih, setelah menggunakan gitu materi aljabar, tapi mungkin kalian nggak ngeh gitu kalau ternyata ini merupakan penerapan dari bentuk aljabar. Nah, jadi seperti biasa ya, kakak minta kalian untuk aktif pada pembelajaran kali ini. Kalau kakak bertanya mohon dijawab, terus kalau misalnya kalian tidak paham penjelasan dari kakak, kalian bisa minta ulang gitu. Kalian cukup bilang, nanti kakak ulangi lagi sampai kalian paham. Sampai sini, paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Langsung ya, kita mulai ke materinya. Nah, di sini disajikan suatu masalah. Suatu hari terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Tohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko buku. Nah, ini ceritanya Pak Erik dan ini Pak Tohir. Nah, Pak Erik bertanya kepada Pak Tohir. Pak Tohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Nah, lalu Pak Tohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 1 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Nah, Pak Erik ini dia membeli, saya hanya membeli 5 buku Pak, serta 3 buku titipan untuk tetangga saya. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah menggambarkan jumlah buku yang dibeli Pak Erik dan Pak Tohir dari masalah tersebut? Nah, di sini kakak minta kalian hafal dulu nih, buku yang dibeli Pak Erik dan Pak Tohir. Kakak kasih waktu untuk menghafal atau kalian bisa catat. Pak Erik beli berapa buku, Pak Tohir beli berapa buku. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dulu permasalahannya untuk Pak Erik. Tadi Pak Erik beli berapa buku? Pak Erik beli 5 pak buku sama 3 titipan, Kak. Sama 3 buku. Dia beli 5 buku ya, dia beli 5 buku. Nah, ini kan bukunya ada sebanyak 5. Lalu kan tetangganya ada yang nitip kan ya? Tetangganya nitip berapa? 3. Oke, berarti kan kita tambahkan ya sama buku titipan tetangganya, yaitu sebanyak 3 buku nih. 1, 2, 3. Nah, ini ada bukunya sebanyak 3. Nah, lalu berarti total buku yang dibeli Pak Erik ada berapa? 8, Kak. 8, Kak. 8. Oke, lalu kita jawab nih untuk yang Pak Tohir. Pak Tohir tadi berapa buku belinya? 1 kardus. 1 kardus. Terus, 1 kardus saya?
3 sama buku. 3 buah. 3 Ada juga buku. dia beli buku lain yaitu 3. Tuh, jadi ditambah 3 lagi kan. Nah, 3 ini yang di sini ini kan kita bisa ada sebanyak 3 buku kan ya. Bisa kita ganti dengan angka 3. Nah, lalu kita tambah dengan, nah, menurut kalian satu kardus buku ini kita bisa langsung ganti nggak dengan angka 1 yang menandakan banyaknya? Menurut kalian? Kalau ini kan kita jelas ya, kita bisa ganti dengan angka 3 karena banyaknya ada 3, karena banyak bukunya ada 3. Tapi kalau ini, apa menurut kalian kita ganti dengan 1, angka 1? Enggak. Enggak. Kenapa? Apa buku, di kardus ini bukunya ada sebanyak 1? Enggak, Kak. Enggak. Enggak. Nah, untuk itu kita nggak bisa nih langsung menggantinya dengan angka 1 karena kan kita nggak kelihatan ya banyak bukunya itu ada berapa. Sedangkan di sini kan jelas ya ada sebanyak 3. Nah, untuk itu kita nggak bisa langsung menuliskan angka 1, tapi kita tuliskan dengan 1 kardus. Jadi banyaknya buku yang dibeli Pak Thohir itu adalah 1 kardus ditambah 3. Nah, lalu Pak Thohir bertanya kembali nih, adakah bentuk lain yang lebih sederhana? Nah, menurut kalian 1 kardus tambah 3 ini apakah sudah sederhana? Belum. Belum kan ya? Soalnya kan kalau di contoh sebelumnya kan itu bentuknya jelas ya, jawabannya 8. Tapi kalau misalnya ini kan 1 kardus ditambah 3, masih ada kata 1 kardus ini. Ini kan nggak sederhana ya, kurang matematika gitu kan jawabannya. Nah, untuk itu kita harus mengubahnya ke bentuk lain yang lebih sederhana untuk masalah Pak Thohir ini. Nah, untuk itu dikenal yang namanya dengan bentuk aljabar. Nah, gimana cara kita membuat bentuk aljabar? Langkah-langkahnya ada di slide berikutnya. Nah, itu langkah-langkah membuat bentuk aljabar dari suatu masalah. Pertama, kita membuat pemisalan. Nah, apa yang dimisalkan di sini? Yaitu unsur yang kita tidak ketahui nilainya. Nah, di contoh sebelumnya, kita kan belum tahu pasti banyaknya buku pada satu buah kardus kan. Nah, untuk itu yang akan kita misalkan di permasalahan Pak Thohir tadi itu adalah banyaknya buku pada 1 kardus. Nah, setelah kita membuat pemisalan, kita akan mengubahnya ke bentuk matematika sesuai dengan masalah yang ada. Nah, oke, sekarang langsung saja ya kita buat nih. Dari langkah-langkah ini kita buat bentuk aljabar dari masalah Pak Thohir tadi. Nah, ini kan ada 1 kardus ditambah 3 buku kan ya. Nah, ini kita membuatnya menjadi bentuk aljabar nih. Tadi kan langkah pertamanya kita membuat pemisalan ya. Nah, di sini kita misalkan, kakak misalkannya dengan, biasanya dimisalkannya itu dengan huruf abjad. Di sini kakak menggunakannya dengan huruf X, di mana huruf X ini adalah banyaknya buku pada 1 kardus. Nah, tadi kan kita tulis 1 kardus ini 1 kardus aja gitu kan ya. Nah, karena di sini kita telah memisalkan dengan X, maka kita ganti nih 1 kardus ini menjadi X. Lalu ditambah dengan banyaknya buku yang di sini, yaitu 3. Jadi, bentuk aljabar dari total buku yang dibeli oleh Pak Thohir adalah X ditambah 3. Sampai sini paham? Paham. Paham, Kak. Oke, biar lebih paham lagi, kakak kasih contoh masalah lain lagi ya. Nah, di sini, Pak Made memiliki kebun jeruk. Suatu hari ia mengajak kedua anaknya, Robi dan Sinta, untuk memanen jeruk. Robi berhasil memetik sebanyak 6 buah jeruk, dan Sinta berhasil memetik 5 buah jeruk. Sedangkan Pak Made berhasil memetik sebanyak 2 keranjang penuh jeruk dan 4 buah jeruk di luar keranjang. Nah, ditanya, yang A, total jeruk yang dipetik anak-anak Pak Made, ini harusnya Pak Made ya, bukan Pak Rama. Terus yang B, total jeruk yang dipetik Pak Made adalah, nah sebelum kita jawab nih masalah ini, coba kalian hafalin dulu nih total jeruk yang dipetik Robi, Sinta, sama Pak Made. Udah, Kak. Udah? Oke Sudah. ya, kalau sudah kita jawab mulai dari pertanyaan yang A. Total yang jeruk yang dipetik anak-anak Pak Made, yaitu berarti yang dipetik Robi sama Sinta. Nah, Robi metik berapa 11. jeruk? 6, Kak. 6. Nah, ada 6 jeruk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Sinta? 5, Kak. 5 kali. Karena yang ditanya total jeruk yang dipetik anak-anaknya berarti ditambah ya. Yaitu tadi di Robi 6, si Sinta 5. Nah, ini kan banyaknya jelas ya. Yang ini ada 6 jeruknya, yang ini ada 5. Maka kita bisa ganti dengan angka. Angka 6
dan ditambah dengan 5. Berapa totalnya? 11. 11. 11. Oke, sekarang kita jawab soal yang B. Total jeruk yang dipetik Pak Made. Pak Made metik berapa jeruk? 2 keranjang 2 sama keranjang dan iya, 2 keranjang jeruk dan juga 4 buah. 4. ya, jeruk di luar luar keranjang ya. Berarti ada tambahan lagi nih, yaitu ada 4 jeruk. Nah, ini sama seperti masalah Pak Tahir tadi. Ada sesuatu yang banyaknya kita nggak ketahui ya. Yaitu apa? Kalau di masalah ini. Kita belum tahu Keranjang, Pak. kita belum tahu banyaknya jeruk pada satu keranjang. Nah, untuk itu, untuk jawab pertanyaan yang B, kita akan menggunakan bentuk aljabar. Kan langkah pertamanya tadi kita memisalkan kan ya. Misalkan unsur yang kita belum ketahui nih, si jeruk dalam satu keranjang ini, berarti yang kita misalkan. Nah, di sini yang kakak misalkannya dengan huruf A, di mana A itu banyaknya jeruk pada satu keranjang penuh. Nah, karena di sini ada 2 keranjang, maka A-nya bakal ada 2 kan ya? Ada A dan juga ada A lagi gitu. Jadi A ditambah dengan A atau gitu. Ditambah dengan, ini kan banyak jeruknya jelas ya, ada 4. Nah, karena satu keranjang jeruk itu A, nah di sini kan ada 2 keranjang jeruk. Kalau 2 keranjang jeruk berarti berapa? 2A, Kak. Iya, 2A. 2A dari mana? Yaitu A ditambah dengan A sama dengan 2A. Kan satunya itu ada sebanyak A ya. Berarti kalau ada 2 keranjang penuh, itu bakal sebanyak 2A. Kalau 3 keranjang, berarti berapa? 3A. Nah, kalau 10 keranjang? 10A. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti ini bentuknya kita sederhanain lagi nih. Di mana bentuknya menjadi 2A ditambah 4. Di mana 2A itu didapat dari A-nya yang ada 2 ini nih. Atau A ditambah A. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Dari 2 masalah tadi, ada yang menyimpulkan nggak? Jadi bentuk aljabar itu bentuk yang seperti apa? Yang digunakan ketika apa? Ketika sejumlah sesuatu tidak diketahui kan nilainya. Iya, benar. Ketika ada unsur yang belum diketahui, benar tuh yang tadi yang dibilang Nadia. Lebih jelasnya, definisinya itu seperti ini. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, kayak contoh masalah 1 dan 2 tadi kan, kita belum tahu banyaknya buku pada satu kardus, serta kita belum tahu juga banyaknya jeruk pada satu keranjang. Nah, untuk itu kita menggunakan bentuk aljabar di dalam penyajiannya, di mana kita menyimpulkan bilangan-bilangan yang belum diketahui itu dengan huruf-huruf. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, langsung ya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini kakak kasih contoh lagi. Kita akan membuat bentuk aljabar dari permasalahan ini. Nah, Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli itu kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilo. Berapa total beras yang dibeli oleh Pak Ferry? Nah, kita akan menjawab permasalahan ini dengan bentuk aljabar. Tadi kan langkah pertamanya kita membuat pemisalan ya. Nah, dari masalah ini kira-kira apa yang kita misalkan? 2 karung beras. Iya, 2 karung beras. Karena kan kita belum tahu kan ya berat. Kan yang ditanya itu berat. Sedangkan ini ada yang belum kita ketahui beratnya, yaitu si karung beras ini. Kita belum tahu kan beratnya berapa. Sedangkan ini kan udah jelas nih beratnya itu 5 kilo. Tapi yang ini belum kita tahu beratnya berapa. Maka di sini kita misalkan berat beras pada 1 karung. Nah, kalian jangan langsung memisalkan jadi 2 karung, tapi kita harus mulai dari 1 satuan, yaitu dari sebanyak 1 dulu. Jangan langsung 2 karung. Berat beras pada 1 karung. Tadi kan kita misalkan dengan huruf ya. Kalian mau gunakan huruf apa? Bebas. Kalian mau gunakan huruf apa? B. Y. Y, oke. Coba kita misalkan dengan huruf Y ya. Berat beras pada 1 karung ini kita misalkan dengan huruf Y. Lalu yang kedua, kita buat bentuk matematikanya nih dari apa yang ditanyakan, yaitu total berat beras. Total berat beras. Nah, yaitu
Kan awalnya Pak Ferry itu beli 2 karung beras ya. Berarti ada 2 karung beras. Nah, lalu dia membeli lagi sebanyak 5 kilo. Berarti kita apakan? Tambah. Iya, ditambah. Karena kan dia membeli lagi. Jadi ditambah 5 kilo beras. Nah, tadi kan kita misalkan berat beras pada 1 karung itu Y. Nah, sedangkan Pak Ferry beli 2 karung beras. Berarti jadi berapa? 2Y. 2Y, iya benar. Karena 1 karung itu Y, berarti kalau 2 karung adalah 2Y. Atau ini didapat dari Y ditambah Y ya. Kasih penjelasannya di bawah. Dari Y tambah Y ditambah dengan 5. Jadi bentuk aljabar dari berat beras yang dibeli Pak Ferry adalah 2Y ditambah 5. Seperti ini. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Paham? Beneran ada yang nggak paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut ya ke masalah selanjutnya. Nah, selanjutnya itu Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam. Setelah semua seragam berhasil dijahit, kain masih tersisa sebanyak 4 meter. Berapa panjang kain yang digunakan untuk menjahit seragam? Nah, kita sama seperti tadi ya, kita melakukan pemisalan. Nah, di sini apa yang akan kita misalkan? Apa yang belum kita ketahui? 3 gelondong. 3 gelondong kardung. Iya, 3 gelondong kain ini kan kita belum ketahui panjangnya ya. Berarti yang kita misalkan sih gelondong kain ini. Nah, yaitu yang kita misalkan itu panjang kain pada 1 gelondong. Kalian jangan langsung mulai dari 3, tapi dari 1 satuan ya. Ingat, 1 gelondong. Panjang kain pada 1 gelondong. Nah, kalian mau misalkan dengan huruf apa? A, Kak. A, oke. Kita misalkan dengan huruf A. Nah, lalu yang kedua kita buat nih bentuk matematikanya. Kan yang ditanya panjang kain yang digunakan. Berarti kita cari bentuknya untuk panjang kain yang digunakan. Nah, kan awalnya dia membeli 3 buah kain kan ya. 3 gelondong kain kan untuk keperluan menjahit. Untuk keperluan menjahit seragam. Nah, setelah seragamnya udah jadi nih, udah dibuat. Nah, ternyata kainnya masih sisa 4. Jadi bentuk matematikanya gimana? 3 gelondong kain diapakan? Dikurang, Kak. Iya, benar. Dikurang ya. Karena kan awalnya Pak Bedi membeli 3 gelondong kain. Nah, setelah itu dibuat tuh menjadi seragam. Tahu masih menyisakan 4 meter. Berarti kain yang digunakan itu, panjang kain yang digunakan itu adalah 3 gelondong kain dikurang si 4 meter itu. Nah, oke, sekarang kalau ini kan tadi kita memisalkan panjang satu gelondong kain itu A ya. Kalau panjang 3 gelondong kain berarti berapa? 3A. Nah, 3A. Paham ya kenapa 3A? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Satu gelondongnya itu A. Berarti kalau 3 gelondong kain itu adalah 3A. Dikurang dengan 4. Maka bentuk aljabarnya adalah 3A dikurang 4. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, oke. Paham, Kak. Nah, Kak, lanjut ya. Masalah berikutnya ada masalah lagi. Nah, Bu Desi membeli 1 kilo buah jeruk, 3 kilo buah mangga, dan 2 kilo buah apel. Berapa uang yang dikeluarkan Bu Desi untuk membeli ketiga buah tersebut? Nah, pertama kita melakukan pemisalan. Nah, apa yang dimisalkan di sini? 1 kilo buah jeruk. Harganya, Kak. Nah, iya kan ditanyakan berapa uang yang dikeluarkan Bu Desi. Nah, kalau mau tahu uang yang dikeluarkan Bu Desi, kita harus tahu dulu apanya nih. Harga dari buah yang Nah, harga dari buah jeruk kan. Nah, kita nggak mungkin ngebeli sesuatu tanpa tahu harganya kan. Kalau mau bayar, kita harus tahu harganya dulu. Nah, berarti yang kita misalkan ini adalah harganya. Kan di sini ada 3 buah jeruk yang berbeda ya. Ada jeruk, 3 buah yang berbeda. Ada jeruk, ada mangga, dan ada apel. Jadi yang akan kita misalkan itu ada 3. Yang pertama, yaitu harga 1 kilo jeruk, terus harga 1 kilo mangga. Nah, ingat ya, satu satuan ya, kita harus dimulai dari satu satuan. Juga harga 1 kilo apel. Nah, kalian mau misalkan dengan huruf apa?
X, Kak. Jeruk X, oke. Biar urut aja ya, berarti mangga Y ya. Terus apel berarti Z ya. Oke. Nah, terus kita buat nih bentuk matematikanya, yaitu uang yang dikeluarkan. Dikeluarkan. Uang yang dikeluarkan, berarti diapakan? Kalau mau tahu uang ditambah ya kan? Ditambah ya, berarti kan berapa uang yang dikeluarkan Bu Desi? Berarti kita tambah harga ke seluruh buah yang dibeli Bu Desi. Nah, yaitu berarti kita tambahkan uang yang dikeluarkan itu berarti kita tambahkan harga 1 kilo jeruk, terus kita tambah dengan harga 3 kilo jeruk, harga 3 kilo mangga, terus kita tambah lagi dengan harga 2 kilo apel. Nah, ini harga 1 kilo apel kita ganti dengan apa? X doang, Kak. Ya, X. Kalau harga 3 kilo mangga? Berarti berapa? 3Y, benar. Kalau harga 2 kilo apel? 2Z. Iya, benar. 2Z. Nah, ini 3Y itu kan karena kita misalnya 1 kilo mangga itu Y. Berarti kalau 3 kilo mangga itu 3Y ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Kok aku mau nanya. Iya, mau nanya, Pak. Kalau misalkan ada soal kayak gini, kita tanpa nulis cara uang yang dikeluarkan sama dengan harga 1 kilogram jeruk ditambah gitu. Jadi kita tulis X tambah 3Y doang boleh nggak, Kak? Taruh ya. Suara kamu kurang terdengar. Kayaknya volume Kak kecil. Taruh ya. Apa Nadia? Coba ulang lagi. Kalau misalkan ada soal yang sama kayak gini, kita Ya. caranya itu tanpa ada yang caranya itu kayak uang yang dikeluarkan sama dengan harga 1 kilogram jeruk ditambah gini. Itu kita boleh langsung X tambah 3Y tambah 2Z gitu nggak, Kak? Oh, mau langsung gitu ya? Harus kamu perjelas ya, kalau harus kamu perjelas pemisalannya gitu. Apa yang dimisalkan gitu. Jangan langsung ditulis jawabannya, tapi harus diperjelas apa yang kamu misalkan. Nah, ingat dimisalkannya itu jangan langsung ke 3 mangga lah, tapi dimulai dari 1 gitu. Jangan langsung 3 satuan gitu, tapi dimulai dari 1 satuan. Ini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, tadi kan kita telah membuat bentuk aljabarnya kan dari masalah-masalah yang ada. Nah, ternyata ada 4 unsur nih dari pembentuk bentuk aljabar, yaitu ada namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, variabel itu suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Nah, ini nih simbolnya itu tadi dimisalkan dengan huruf ya. Jadi huruf-huruf tadi itu namanya variabel. Nah, huruf-huruf tadi itu namanya variabel disebutnya. Nah, kalau koefisien itu adalah faktor konstan pada satu suku atau lebih mudahnya itu bilangan pada variabel. Ya, dia ini selalu berpasangan dengan variabel koefisien ini. Nah, lalu ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Atau dengan mudahnya kalian bisa bilang kalau konstanta itu adalah bilangan tanpa variabel. Kalau tadi koefisien itu bilangan pasangannya variabel, kalau konstanta itu dia kebalikannya, dia tanpa variabel. Terus ada suku. Suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Biar lebih jelasnya, kakak kasih contoh dari unsur-unsur ini. Nah, diminta tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabarnya yaitu 3X ditambah 2Y dikurang 3Z ditambah 10. Nah, berarti variabelnya ada apa aja? Ada apa aja variabelnya? X, Kak. Iya, X. X saja. Y dan Z. Dan Z. Ya kan, kita tulis semua huruf-huruf yang ada, yaitu X, Y, dan Z. Terus selanjutnya ada koefisien. Nah, koefisien kamu harus cari dulu dari
Karena di sini variabelnya ada 3, maka koefisiennya itu juga ada 3 ya, karena kan koefisien itu pasangan dari variabel. Nah, pertama kita cari koefisien dari X. Itu berapa koefisiennya? 3. 3. Ya, koefisien itu angkanya, angka dari hurufnya nih kan ada 3X. Berarti kan variabelnya X, koefisiennya itu 3. Terus kalau dari Y, koefisiennya berapa? 2. 2. Kalau dari Z? 3. Nah, kalau kalian jawab 3, itu kurang tepat. Nah, kalian harus perhatikan nih operasi di depan 3, itu kan operasi kurang ya. Nah, kurang itu kan juga berarti tandanya itu negatif. Jadi kalian harus memikirkan tandanya juga dari 3 ini. Berarti 3 itu, berarti koefisien dari Z itu lebih tepatnya berapa? Min 3, Pak. Negatif 3, benar. Karena tanda kurang ini bukan berarti cuma dikurang aja, tapi juga merupakan tanda dari si 3 ini. Kalau ini kan 2, tandanya tambah kan, makanya kita bisa tulis, atau tandanya si 2 itu positif kan, berarti kita tulis tetap 2 aja gitu, atau positif 2. Nah, terus sekarang konstanta. Konstantanya berapa? 10. 10. Ya, benar, 10. Nah, untuk variabel kalian tidak perlu memikirkan tandanya, mau positif mau negatif, kalian tetap tulis aja langsung X, Y, Z, atau yang lainnya. Sedangkan untuk koefisien, konstanta, dan suku, kalian harus perhatikan tandanya. Tanda di depan si bilangan tersebut, gitu ya. Nah, kalau sukunya berarti ada apa aja? Kan di sini ada tanda, tadi kan dipisahkan tanda tambah sama kurang kan ya. Ini kan tanda tambah, kurang, sama tambah. Nah, berarti ada apa aja tuh di antara tanda tambah dan kurang itu? 3X. Iya, benar, 3X. Lalu? 2Y. 2Y. Lalu? Min 3Z. Min 3Z. Ingat ya tandanya. Terus ada? 10. 10. Nah, berarti ini nih. Ini yang dimaksud suku itu yang ini nih. Tuh ya, yang dimaksud suku itu yang ini. Tuh, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar berikut, yaitu 7A dikurang 8AB dikurang B dikurang 8. Maka variabelnya apa aja? A, B, 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 dan B. Kalian jangan cuma tulisin A sama B aja ya, tapi kalian tulisin juga nih si AB ini, karena AB dengan A aja dan B aja itu berbeda. Jadi kalian harus tuliskan juga si AB-nya. Terus kalau koefisiennya, berarti apa aja? Kita mulai dari A. 7. 7. Dari AB? 8. 8? Min. 8. Ingat tanda di depan 8 AB itu kan kurang ya operasinya, berarti tandanya negatif. Terus kalau dari B? Min. Min 1. Min 1. Benar. Nah, min 1. Nah, kalau misalnya nggak ada angka di depan variabel itu, bukan berarti dia nggak punya koefisien, tapi dia punya koefisien, yaitu 1. Karena kalau misalnya 1B begini, kita bisa cukup dengan menuliskannya cukup dengan huruf B aja. Nah, begitu juga yang lain. Misal ada 1A, ini kita bisa tuliskan dengan A. Jadi ini tuh bukan berarti nggak ada koefisien, itu mereka tuh ada, yaitu 1, cuma nggak terlihat. Dia langsung ditulis hurufnya aja. Sampai sini paham? Paham. Oke, jangan lupa ya. Paham. Konstantanya nih. Konstantanya berapa? 8. Negatif 8. 8. Ingat, tanda di depan 8 itu kurang. Berarti tandanya 8 itu negatif. Terus sekarang sukunya. Apa aja? 7A min 8. A, min 8AB. 1B. Min Negatif B. 8. Min 8. Oke, paham? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Paham. Nah, sekarang untuk bentuk operasinya itu 7P pangkat 2 dikurang 8P pangkat 2Q ditambah 12PQ pangkat 2 ditambah PQ dikurang Q pangkat 2. Variabelnya ada apa aja? P pangkat 2. Iya, P pangkat 2. P pangkat 2Q. P pangkat 2Q. P pangkat Q pangkat 2. Terus I, terus Q pangkat 2. I pangkat 2. Nah, kalian tulis nih. Jangan tulis P sama Q-nya aja ya. Pangkat-pangkatnya itu juga ditulis. Lengkap. Terus sekarang koefisiennya.
7. Dari P pangkat 2, kalian nuliskannya biar nggak bingung begini ya. Dari P pangkat 2 ada berapa? Ada siapa? 7. Ada 7. Kalau P pangkat 2 Ki? min 8. Min 8, bagus. Peki pangkat 2? 12. 12. Kalau Peki? 1. 1, benar. Ki pangkat 2? Minus 1. Bagus. Jangan lupa tandanya ya. Sekarang konstantanya nih. Konstantanya apa? 7 P2. Konstanta, ingat. Konstanta bilangan tanpa variabel. Ada nggak bilangan yang tanpa variabel di bentuk ini? Enggak ada. Ada. Berarti konstantanya nggak ada ya. Atau kita tuliskan 0 gitu. Nah, terus kalau sukunya berarti apa aja? 7 P pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2 minus 8 pangkat 8 P pangkat 2 Ki. Terus 12 P pangkat 12 Peki pangkat 2. Terus 2. Peki. Terus P pangkat 2. negatif Ki pangkat 2. Oke. Satu lagi masalahnya nih. Contohnya satu lagi. Nah, apa aja variabelnya? X pangkat 2. Iya, X pangkat 2. Terus Pangkat pangkat 2 pangkat 2. Terus Z pangkat 2. terus X YZ Oke, benar. Terus koefisiennya. Nah, dari X pangkat 2 berapa? min 1. 1. Nah, terus dari Y pangkat 2? 2. 2. Z pangkat 2? 5. Nah, X, Y, Z? Min 3. Min 3. Oke, bagus. 3 Terus kalau konstantanya? 4. 4? 4. 4? Negatif 4. Ingat nih, dia di depan tandanya itu ada tanda kurang. Berarti tandanya itu negatif. Min 4 atau min 4. Sukunya apa aja? Min X pangkat 2. X Min pangkat pangkat 2, terus pangkat 2 Y pangkat 2. 2, terus 5 Z Z pangkat 2, terus X Y Z. 3X, Y, Z, terus Min 4. Min 4. Oke, sampai paham ya nentuin unsur-unsurnya? paham Kak. Ya, jangan lupa ya, untuk koefisien, konstanta, dan suku, kalian harus perhatikan tandanya. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi suku itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Ada suku sejenis dan suku yang tak sejenis. Suku sejenis itu kalau variabel dan pangkat setiap variabelnya itu sama. Sedangkan suku tak sejenis itu kebalikannya, berarti variabel dan pangkat setiap variabel tidak sama. Nah, di sini ada contohnya. 2X dan X, apakah suku sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis. Sejenis. Tidak sejenis. Sejenis ya, karena kan kita lihat variabelnya nih. Ini variabelnya sama-sama X, maka dia disebut dengan suku sejenis. Nah, kalau suku sejenis dan tidak sejenis, kalian lihat variabelnya aja, sama atau tidak. Nah, kalau 3A pangkat 2 dan 3B pangkat 2, sejenis atau tak sejenis? tidak Kak Tidak, oke. Karena yang satu A pangkat 2, sedangkan yang satu B pangkat 2. Berarti dia sukunya tak sejenis. Lalu kalau M pangkat 2N dan MN pangkat 2, sejenis atau tidak? Sejenis, Kak. Ya, benar. Tidak sejenis. Karena variabelnya berbeda ya. Nah, terus ada lagi contohnya seperti ini. Sebutkan pasangan suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini dari bentuk ini nih. Apa saja yang sejenis kita sebutkan? Sukunya. 2X pangkat 2. Nah, 3X pangkat 2 sama siapa dia sejenisnya? 2 pangkat 2. Ya, benar. Ada lagi? Y pangkat 2 sama 5Y pangkat 2 Minus 5Y ya nulisnya ya. Minus 5Y pangkat 2 Ada lagi? Min 5X. min 5XY Ada? Y 6X 6XY. 6XY, benar. Terus yang contoh kedua. Apa saja yang sejenis? 7 7P. 7P P pangkat 2.
pangkat 2. Dan P dan minus minus 11 P pangkat 2. Terus apa lagi? P. minus 8 Minus P pangkat 8 P 2 pangkat 2 Ki. Dan P2 pangkat 2. ya, P pangkat 2 Ki. Ada lagi? 12 PQ pangkat 2. 12 PQ pangkat 2 sama siapa sejenisnya? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? tidak ada. Karena ini dia nggak ada pasangan yang sejenis, jadi kalian tidak perlu tuliskan gitu. Nggak perlu dituliskan semua yang ada di bentuk aljabar itu, yang sejenisnya aja. Terus kalau yang ini apa aja? 9K sama 15K. Min 15K. 15K, ingat tandanya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? 4 KM, KM. 7 KM. 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 Oke. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Nih 8M-nya ini nggak usah ditulis lagi karena dia nggak ada pasangan sejenisnya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, dari bentuk-bentuk aljabar kan tadi dibedakan berdasarkan jenisnya ya. Sekarang dibedakan berdasarkan banyaknya suku, yaitu ada 4 jenis. Ada monomial, binomial, trinomial, dan polinomial. Nah, kalau monomial sesuai namanya mono, itu berarti dia tersusun atas satu suku. Binomial sesuai namanya bi, tersusun dari 2 suku. Nah, trinomial tersusun dari 3 suku, sedangkan polinomial dia lebih dari 3 suku tersusunnya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ada pertama 2X dikurang 3. Dia tersusun dari berapa suku? 2, Kak. 2, berarti namanya apa? Binomial. Namanya binomial, ya kan? Dia tersusun dari 2 suku, yaitu 2X dan negatif 3. Terus kalau ini, 3A pangkat 2 ditambah 2AB dikurang 6C. Terdiri dari berapa suku? 3, Kak. 3, iya benar 3. Ini kan ada 3 suku ya. Nah, berarti namanya apa? Trinomial. Trinomial. Nah, kalau ini 4PQR, dia dari berapa suku tersusunnya? 1, Kak. 1, berarti namanya Monomial. monomial. Kalau ini tersusun dari berapa suku? 3. 4, Kak. Ada berapa nih? 1, 4. 2, 3, 4. Ada 4. Berarti namanya apa kalau 4? Polinomial. Polinomial. Karena dia lebih dari 3 kan? Yaitu 4 suku. Berarti namanya polinomial. Kalau ini, berapa suku tersusunnya? Ini ya sukunya. Berapa? 5, Kak. 5, Kak. Benar, berarti namanya Polinomial. sama juga, dia namanya polinomial. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Oke, jadi materi tadi itu materi pembahasan terakhir untuk hari ini. Nah, langkah yang berikutnya yang kalian harus lakukan itu seperti biasa, ada tugas di Google Classroom. Nah, di sini tugasnya akan tampilkan. Nah, ini tugasnya ada 5 soal. Pertama, tugasnya itu kalian membuat bentuk aljabar dari suatu masalah. Nah, ini masalahnya ini nggak usah kalian tulis, kalian langsung tulis jawabannya aja, tapi pakai cara ya, yang kayak tadi caranya itu kalian melakukan pemisalan, terus yang kedua kalian buat bentuk matematikanya. Jangan lupa pakai cara. Nah, terus yang kedua kalian suruh tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar yang ada nih, A, B, C, D. Oh ya, ini bukan pilihan ganda ya, ini cabang dari soalnya gitu, kalian harus kerjakan satu persatu. Terus yang ketiga, yaitu tentukan pasangan suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini kalian cukup tentukan saja pasangan suku yang sejenis. Kalian nggak perlu bukan disederhanain, bukan dioperasin, tapi kalian sebutkan kayak tadi, yang sejenis apa dan apa gitu, ada sebanyak berapa. Terus yang keempat, buatlah masing-masing 2 contoh. Contoh dari binomial, trinomial, dan polinomial. Itu sebanyak 2 ya masing-masing. Terus kalian buat 5 contoh, nomor 5 kalian buat suatu masalah atau soal nih kayak yang nomor 1 yang punya bentuk aljabar 2x tambah 5. Terus kalian perjelas di soal yang kalian buat itu yang jadi variabel tuh apa gitu ya.
Yang kalian menjadi variabel atau yang kalian misalkan tuh apa? Sampai sini paham? Kak, itu yang nomor 5 itu dikasih jawabannya juga, Kak. Nggak perlu dikasih jawabannya, karena kan jawabannya udah jelas ya, 2x ditambah 5. Kalian perjelas aja, di sini yang jadi variabel tuh, yang kita jadiin variabel tuh apa, banyaknya apa dalam apa, atau dan lain-lain gitu. Oh, Yang baik. kita misalkan gitu, atau istilahnya gitu. Paham? Kak, Oke, Mau nanya. lagi yang mau ditanya? Kak, saya mau nanya. Ya, Untuk video yang tadi itu nanti ada di GCR nggak? video yang mana? Ini? Yang tadi pembahasan yang tadi. Pembahasan yang mana? Pembahasan tadi kita materi hari ini. Iya. Iya, ini kan kakak record ya. Nanti hasil recordnya kakak kasih di GCR atau di WhatsApp. Biar kalian bisa ulang-ulang lagi. Oke, Kak. Makasih. Kakak stop dulu record.